memelihara kehidupan kami. Saya percaya channel YouTube kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi boleh diberkati dan jadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan beribadah lewat channel ini. Tuhan Yesus baik, teramat baik, dan selama-lamanya Dia baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengalami sukacita yang melimpah, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau tanggalkan segala beban kita. Mari kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap rumah-rumah ya Tuhan, yang saat ini bersehati, berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh baik Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah dalam 1-2 jam kita dalam hadirat Tuhan, kita mau merasakan betapa luar biasa karya Roh Kudus mengalir atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di
penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mau sembah Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, kami menikmati hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang kami tinggikan, dan tiada Allah lain selain Engkau Yesus, yang sanggup pulihkanku. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Sungguh sempurna kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya rala-raba syukur rala-rala. Betapa indahnya Tuhan duduk diam dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Harapun betera, hiramos nero marapera karapa. Haleluya Tuhan, Kau pemilik hidup kami Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Terima kasih banyak Bapa, kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik, sejahtera, tidak kurang satu apapun. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, siapapun setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui channel YouTube ini, bahkan setiap mereka yang mungkin hanya sekedar menonton, mereka diberkati Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada kerinduan untuk yang semakin memiliki jiwa yang haus akan Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, jamahlah yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Karena kami percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya penuaian mujizat masih terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur, dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
pemikat hati kita. Amin. Namanya sungguh ajaib, namanya sungguh luar biasa. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, nama itu pikat hati. Sama-sama kita mau katakan. Dia sungguh baik, amin Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh baik, teramat baik, selama-lamanya baik. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, amin. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Namanya di atas segala nama, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus baik, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Glory bagimu Yesus. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah menyamaku. Kuasa mati kalahkan
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita sebagai tanda ketaatan kita. Karena kita rindu untuk giat dalam ladang pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau berdoa. Segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik Bapa. Bapa di surga, di kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami rindu untuk bekerja dalam ladang pekerjaan Tuhan di gerejamu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi ini. Mari Tuhan, biarlah korban syukur setiap rupiah yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk puji hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku pasti akan dapatkan. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama, kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Jamah kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah kita di akhir dari bulan Maret, di mana kita mempersiapkan diri untuk ke depan. Kita akan melihat, menyaksikan dan merasakan Jumat Agung, bahkan kemenangan iman kita karena Yesus dibangkitkan. Hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari ketaatan Tuhan. Ketaatan Yesus kepada Bapa yang kita harus teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 32. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus pasal 14 ayat 32. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membahas bagaimana Yesus menderita, mengalami satu penderitaan yang sangat berat ketika ada di Taman Getsemani. Kenapa? Mengalami satu pergumulan. Dan baru saja kita baca, Yesus mengalami satu tekanan, satu keadaan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah tiba. Anak Manusia datang untuk menyerahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kisah tentang Taman Getsemani, cerita di mana Yesus
mengalami satu tekanan yang sangat berat. Rasanya saudaraku, ini bukan seperti perasaan takut biasa. Karena Yesus bukan sekedar berkata, aku takut, aku gentar. Tetapi dia berkata sampai mau mati rasanya. Saudara bisa bayangkan betapa besar penderitaan yang dia alami. Dia tahu persis bahwa yang dia alami bukan karena kesalahannya. Dia tahu bukan karena perbuatan dosanya. Bukan karena dia salah mengambil keputusan. Tetapi dia menderita karena dia mau taat kepada Bapa. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah 100%. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia, Yesus dia 100% manusia. Yesus bisa merasakan yang namanya letih, lapar dan haus. Bahkan ketakutan ketika menghadapi persoalan yang berat. Karena Yesus tahu dia tidak bisa menanggungnya. Dan dia berkata mau mati rasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa bersyukurnya kita memiliki Allah di dalam Yesus. Allah yang rela datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ia harus mengalami berbagai masalah, pergumulan, penderitaan. Mulai di Taman Getsemani, mengalami ketakutan luar biasa. Sampai peluhnya. Bukan keringat, tetapi tetesan darah ke tanah. Ini membuktikan bahwa memang Yesus merasakan ketakutan luar biasa. Ada satu keadaan, ada satu persimpangan di mana ketika dia menghadap Bapa dan berkata, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Aba ya Bapa. Jika engkau mau, engkau sanggup. Supaya cawan ini berlalu. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus tidak mau itu karena keinginannya, karena kehendaknya, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Akhirnya ketika Yesus 3 kali berdoa dan berkata biar kehendakmu yang jadi, Yesus tidak memaksakan diri. Yesus tidak meminta Bapaknya membatalkan semua rencananya. Yesus tidak mempunyai keinginan untuk berontak dan berkata, tidak, saya tidak mau, saya menolak. Yesus tidak melakukannya. Tetapi satu keputusan yang berat. Dia tahu, Yesus tahu harus menanggung dosa manusia. Bukan karena kesalahannya. Tapi karena kesalahan kita semua. Dosa-dosa kita yang harus ditanggungnya. Sehingga dia rela untuk taat kepada Bapa. Bukan sekedar di Taman Getsemani. Ada kisah selanjutnya. Di mana Yesus harus ditangkap, diadili. Karena cemoohan, karena fitnahan, karena keputusan orang-orang yang sedang mau diselamatkan. Semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus harus dipukul, disiksa, ditusuk, dicambuk, memikul salib yang sangat berat menuju Kalvari. Dimahkotai duri. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Alkitab mencatat dengan jelas, sebagai manusia, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ini yang Yesus perbuat buat saudara dan saya. Ketaatan
Tuhan Yesus kepada Bapa membuat saudara dan saya diselamatkan. Membuat saudara dan saya menerima anugerah Tuhan. Membuat saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Membuat saudara dan saya menerima atau mewarisi surga dengan kerajaannya. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang rela menebus saudara dan saya. Dia dicobai sama seperti saudara, merasakan sakit, merasakan penderitaan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak melakukan kesalahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum, yang harusnya mati, yang harusnya masuk neraka, yang harusnya mengalami kematian kekal selama-lamanya. Tetapi karena ketaatan Yesus di atas kayu salib, dia rela mati menebus dosa saudara dan saya. Kita yang harusnya tergantung di salib, kita mendapatkan surga. Kita yang haruskan mendapatkan mahkota duri, tetapi kita mendapatkan mahkota kehidupan. Karena Yesus taat. Itu sebabnya dari kisah ini hanya satu yang saya mau perkatakan buat kita semua. Setiap kali kita memperingati Prapaskah, Jumat Agung, Paskah, mungkin sesuatu yang rutinitas terjadi, sesuatu yang biasa kita dengar. Selesai ibadah kita pulang dan biasa kita beraktivitas, melanjutkan kegiatan biasa, normal kembali. Tetapi hari ini saya mengajak kita semua, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, hanya satu yang menjadi kerinduan saya. Bahkan menjadi satu kerinduan di mana saya harus melakukannya. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa, kita harus meneladani Tuhan. Saya mengajak saudara dan kita semua, termasuk saya, untuk taat kepada Tuhan Yesus. Katakan bersama dengan saya mau taat. Sekali lagi, saya mau taat. Sekali lagi, saya mau taat. Kita taat sampai mati. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Dan kita bersama tinggal di dalam kerajaan surga. Ketaatan ada proses. Ketaatan melalui jalan panjang yang menyakitkan. Ketaatan membutuhkan sesuatu perjuangan. Karena ketika kita mulai belajar taat sama seperti Yesus, ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Bahkan sampai pada satu titik risiko yang paling besar, kematian. Kalau saudara mau taat kepada Tuhan, ada risiko kematian. Mungkin seketika waktu, sekali waktu kita diperhadapkan pada satu pilihan yang sulit. Kita harus mengikut Tuhan atau harus menyangkal Tuhan. Mungkin nyawa kita terancam. Tapi kita harus taat karena kita punya surga. Amin. Ketaatan. Ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Sama seperti Yesus ketika bilang biarlah kehendakmu yang jadi. Resikonya harga yang dibayar, dia ditangkap, dia diadili, difitnah, kemudian dia dicemooh, dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, diseret, memikul salib sampai ke Kalvari, dikasih mahkota duri. Harga yang harus dibayar sangat-sangat mahal. Saudara, ketika saudara mengambil keputusan, Tuhan aku mau taat apapun yang terjadi, aku mau setia dan taat kepadamu Tuhan. Ada risiko yang harus kita tanggung, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus merelakan. Mungkin orang-orang terdekat yang kita kasihi. Mungkin jabatan, kekayaan,
Ketika seseorang ambil keputusan aku mau taat Tuhan, ada resiko. Ada sesuatu yang harus kita korbankan sebagai bukti bahwa kita taat kepada Tuhan. Antara hidup dan mati. Saudara, karena ketika kita mengambil keputusan taat, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun resikonya, kita harus mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran. Ini harus kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saat ini Paskah Natal yang berbeda karena masih ada pandemi. Tetapi keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, sekalipun masih ada pandemi, masih ada virus corona COVID-19, masih terus ada, tetapi satu hal yang pasti yang saya mau beritahu dan sampaikan, bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya tidak pernah berubah. Buat orang yang setia dan taat akan mendapatkan itu. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi sampai masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar. Orang bilang mampir ngombe. Orang bilang di dunia ini kita cuman wisatawan. Kita dirikan tenda, kita berkemah. Selesai waktunya kita bongkar kemah kita, kita kembali ke rumah kita. Ke tempat asal kita. Ke tempat di mana kita ada, yaitu surga. Itu sebabnya jangan pernah tidak taat. Harus taat. Karena itu membawa kita kepada Tuhan. Itu membawa kita kepada surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari lewat perenungan firman Tuhan yang kita baca dari Markus pasal 14 ini. Di Taman Getsemani. Membuat kita memutuskan sama seperti Tuhan Yesus memutuskan untuk taat kepada Bapa. Sekalipun ada persoalan yang ditanggung, ada masalah, ada pergumulan, ada ketakutan, ada kegentaran. Sampai hatinya gelisah dan berkata mau mati rasanya. Saat ini saya tidak tahu apa yang saudara rasakan dan alami. Tapi percayalah bahwa kita punya Allah di dalam Yesus yang mengerti pergumulan kita. Kenapa? Karena Dia sudah mengalaminya lebih dulu sebelum kita ada dan mengalaminya. Jangan pernah takut. Sekalipun terkadang kita merasa was-was, ada kekhawatiran, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah berdasarkan janji-janji Tuhan. Bukan hidup berdasarkan fakta atau apa yang kita lihat, karena itu akan menakutkan. Tapi hiduplah dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita dengan setiap dan segala pergumulan yang ada. Kita berserah kepada Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, aku mau setia mengiring Engkau Tuhan. Aku mau taat sampai Kau datang menjemput dan membawaku kepada surga. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini saya mengingatkan kepada kita, sekali lagi saya mengajak kita semua, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, hanya satu kata, taat. Mulai sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita, membawa kita kembali kepada rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, jangan pernah takut dan gentar karena ada Allah yang menyertai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil, karena Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, hamba berhenti bicara. Mari Roh Kudus Kau menjamah setiap kami semua umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Sehingga dengan Roh Kudus
Engkau memampukan mereka semua mengambil keputusan untuk setia dan taat sampai mati. Sampai Kau datang menjemput kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau rela mati menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami tidak dihukum. Kami tidak mengalami kematian karena upah dosa adalah maut. Tapi kami beroleh hidup yang kekal. Bahkan bukan cuma hidup kekal, tapi berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Dan biarlah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh taat, kami boleh setia sampai mati mengiring Engkau. Karena Engkaulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya lewat pengampunan itulah kita boleh merasakan berkat Tuhan dalam perjamuan ini, dan berikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan, mari Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan urapi setiap kami, ampuni kami Tuhan. Baik pikiran, perkataan, hati, bahkan perbuatan yang tidak berkenan, ampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan biarlah Tuhan, perjamuan ini menjadi perjamuan kudus yang memberkati kami, sehingga kami melakukannya dengan benar, supaya kami tidak mendapat kutuk. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kepada kita semua yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan. Kita angkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena belas kasih Tuhan, karena karya penyelamatan, sehingga saudara dan saya memperoleh hidup kekal. Lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, saudara mendapatkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah senantiasa, tetap setia dan taat mengiring Dia. Kita akan makan bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang besar sehingga ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Di atas kayu salib ia berkata, semua selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit kita. Percayalah, lewat perjamuan kudus ini, lewat darahnya yang tertumpah, saudara sudah diselamatkan dan sudah disembuhkan. Terpuji namamu Tuhan. Kita akan minum bersama-sama setelah kita mendengarkan nats Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan atas perjamuan yang kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan berkat-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami diselamatkan. Bukan sekedar diselamatkan. Kami mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah. Bahkan bukan sekedar berkat yang ada di bumi. Bahkan kami sampai diberikan surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu juga mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Biarlah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan setiap kali kami oleskan minyak ini kepada anggota keluarga kami, atau kepada siapapun yang beribadah, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ada berkat Tuhan dicurahkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berjalan dalam kepastian dan kami melangkah di dalam kemenangan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencamah minyak ini Tuhan, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus, para mentor, kepala keluarga, imam, dipersilakan untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberkati kembali ladang pekerjaan Tuhan di gereja GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah korban syukur ini Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih lagi di gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Terima kasih. Jalan hidup orang benar diterani oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, dihapuskan Tuhan dosa-dosa kita semua. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Puji Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa syafaat, kita mau angkat pujian. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Tuhan. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga ibadah kami boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan juga kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami telah menerima perjamuan dan juga pengurapan dari hamba-Mu Tuhan. Kiranya semua ini Tuhan boleh mengurapi setiap hati pikiran kami, sehingga kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu saat ini dalam hidup kami. Sehingga setiap kami yang sakit Tuhan disembuhkan, setiap kami yang lemah dikuatkan,
Setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga yang memberkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, GBI Jemaat LTA Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah mengurapi, Tuhan yang memberkati. Engkau berkati dengan berkelimpahan, Engkau berkati dengan sungguh luar biasa gereja kami Tuhan. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhan yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam gereja kami Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kejahatan teman kami manusia, dari kuman virus bakteri, virus corona ini Tuhan tidak bisa masuk di dalam gereja kami. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa senantiasa ada di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya juga Tuhan, biarlah dengan adanya gereja kami di tempat ini, tetangga kanan kiri kami, orang yang lalu lalang mereka pasti terberkati. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, channel YouTube kami, siapapun yang melihat, menonton Tuhan, kami percaya mereka pasti terberkati. Sehingga mereka Tuhan rindu untuk masuk di dalam gereja kami, untuk memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan tidak ada lagi, terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau Bapa. Kami percaya di tahun ini, mukjizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi, penuaian berkat yang berkelimpahan pasti mengalir atas gereja kami, sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan yang paling dalam. Terima kasih Yesus, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kerinduan kami selama ini ya Bapa. Kami merindukan gereja yang besar, permanen, dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Di tahun ini pasti kami diberkati oleh Tuhan, kami pasti memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, pengurus komisi pelayan Tuhan, pengerja, serta seluruh jemaat LTA Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang menjamah mengurapi kami, Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Jauhkanlah kepada kami segala sakit, penyakit, terlebih dari virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan Yesus saja senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga berikan kepada kami Tuhan kesetiaan untuk mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Dan Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Dan juga Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok. Tuhan yang menjaga, memelihara mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dana yang mereka perlukan. Tuhanlah yang menyediakan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berkuasa. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menghancurkan segala kuman, virus, bakteri, virus corona ini terlebih Tuhan. Kami percaya melalui kuasa bilur-bilur Tuhan, melalui darah Tuhan yang telah tumpah di kayu salib,
Bangsa kami sudah dibebaskan dari virus corona. Bangsa kami sudah dipulihkan, sudah dimenangkan. Baik dalam perekonomian, Tuhan pasti sudah bebaskan kami dari segala kesulitan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga pemimpin kami ya Bapa, dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Jauhkan kepada mereka segala sakit penyakit Tuhan. Terlebih dari virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau jugalah yang memberikan kepada mereka roh takut akan Engkau Bapa. Supaya apa yang diperintahkan, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang suka damai dan cinta dengan kerukunan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pasien-pasien yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Engkaulah yang menjamah mengurapi setiap tubuh mereka Tuhan. Segala virus apapun yang ada di dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus sangat sanggup mengangkat dan menghancurkan. Kami percaya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter, yang sangat sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami percaya kesembuhan yang sempurna mereka pasti memiliki Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.